Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan mereka yang punya uzur. Dan yang punya uzur itu yang pertama adalah orang yang sakit, yang kedua adalah seorang musafir, dan yang ketiga adalah orang yang merasa takut. Adapun yang pertama yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit, kalau sekiranya dia mendapatkan kemudaratan yang banyak atau kesusahan dalam melakukan salat berjamaah di masjid, atau kalau sekiranya dia melakukan salat berjamaah di masjid akan bertambah sakitnya atau terlambat kesembuhannya, maka boleh pada dia dan baginya untuk melakukan salat di rumah. Kemudian hendaklah dia melakukan salat sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Demikian juga dari hadis yang dibawakan oleh Imran bin Husain. Dia pernah mengatakan, "Aku pernah mengidap penyakit ambeien. Kemudian aku bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, "Shalli qa'ima." Hendaklah kamu salat dalam keadaan berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'ida." Kalau kamu tidak bisa berdiri, maka duduklah. "Fa illam tastati' fa 'ala jamb." Kalau kira kamu tidak bisa duduk, maka berbaringlah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian orang yang sakit, kalau sekiranya dia bisa salat dalam keadaan berdiri, tapi dia tidak bisa menyempurnakan berdiri tersebut sampai ruku, maka lakukanlah. Seperti misalnya, dia salat dalam keadaan berdiri sesuai dengan kemampuannya, kemudian dikala berdiri, maka dia merasa lelah, maka hendaklah dia duduk. Dan kalau sekiranya dia bisa sujud, namun tidak bisa ruku', maka lakukanlah sujud sesuai dengan sifatnya dan rukuklah dalam keadaan duduk, atau lakukanlah sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Karena hadis yang telah kita sebutkan di atas, dan begitu juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apapun yang aku perintahkan kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Dan kalau sekiranya sulit baginya untuk melakukan salat di waktunya, maka boleh bagi mereka untuk menjamak zuhur bersama asar dan menjamak maghrib dengan isya dalam salah satu waktunya. Itu adalah hukum yang berkaitan dengan orang yang sakit. Adapun orang yang musafir, maka boleh bagi mereka untuk mengqasar salat yang jumlahnya 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sebagaimana hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan, "Furidatis salatu rak'ataini fil hadari was safari." Dulu diwajibkan salat itu 2 rakaat, baik itu dikala seseorang berada di tempatnya atau dikala mereka safar. Kemudian fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Kemudian 2 rakaat tersebut tetap diizinkan bagi mereka yang safar, sedangkan bagi mereka yang tinggal di tempat tinggalnya maka ditambah lagi 2 rakaat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga boleh bagi seorang yang musafir untuk menjamak salat, seperti misalnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya dalam salah satu waktunya. Dan ini berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salatnya dikala beliau safar ketika terjadi perang Tabuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar, antara maghrib dengan isya. Maka Sa'id mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, apa yang membuat Nabi melakukan yang demikian? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Arada alla yuhrija ummatah." Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Artinya tidak bisa atau tidak ingin membuat mereka menjadi sulit untuk melaksanakan ibadah salat. Kemudian poin yang ketiga yaitu orang yang merasa takut, seperti misalnya orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Tentu mereka takut terhadap musuhnya. Maka di saat itu boleh bagi mereka melakukan salat yang disebut dengan salatul khauf. Salatul khauf itu adalah salat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memiliki beberapa cara. Silahkan kita lakukan di antara salah satunya. Kemudian kalau sekiranya rasa takut ini bertambah, maka boleh bagi mereka untuk salat dalam keadaan berjalan kaki, atau boleh bagi mereka salat dikala mereka berada di atas kendaraannya. Baik itu dikala mereka bisa menghadap kiblat atau tidak.
maka boleh bagi mereka melakukan salat dalam keadaan sesuai dengan kemampuan mereka pada waktu itu. Kemudian mereka memberikan isyarat di kala ruku' atau di kala sujud. Dan itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, wa in khiftum fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau sekiranya kalian takut, maka silahkan lakukan salat dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan berjalan kaki atau kalian berada di dalam kendaraan kalian, maka boleh kalian melakukannya. Dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepada kita kefakihan dalam agama. Dan kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.